Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my wonderful students. I'm happy to see you again in our next video. How are you today? I hope everything goes well around you and yourself, and I hope everyone get healthy. Always be happy, even though you study at home, and I am teaching you from your school. Now today we will move to the new topic in our lesson, in English lesson. It is in Unit 2. With me today you will study about Unit 2 with the title, My name is Melissa. You also can explore Unit 2 in your English course book. Your learning materials here, atau lebih dikenal dengan materi pembelajaran kalian hari ini, it is about number 1, personal identity atau identitas pribadi atau jati diri. And then the second one is introducing oneself and others. Oneself, it means introducing yourself, memperkenalkan dirimu sendiri. And then the second one, we will study how to introduce others, bagaimana memperkenalkan orang lain. So introducing here means memperkenalkan in Indonesia. So today you will study how to tell your personal identity, and then you will study how to introduce yourself to others and how to introduce others to the other person. Jadi kalian hari ini akan belajar menyampaikan identitas pribadi diri kalian, kemudian juga akan belajar bagaimana memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain kepada orang lainnya. Seperti itu ya. So, di personal identity ini nanti akan jadi bentuk dari penyampaian perkenalan diri sendiri. Okay? So, today we will study first about how, ini learning objectives-nya dulu, atau tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nih kalian harus tahu ya, apa yang harus kalian capai setelah belajar ini. Jadi belajarnya nggak ngasal. You know your aim, you know your purposes, ya. Jadi kalian harus tahu tujuan kalian. Nah, setelah belajar personal identity and introducing oneself and others, diharapkan students are able to tell personal identity. Jadi tujuan setelah belajar ini diharapkan nanti kalian sebagai siswa, kalian sebagai peserta didik harus bisa menyampaikan identitas pribadi kalian dalam bahasa Inggris and introduce oneself and others. Dan kalian juga harus bisa memperkenalkan diri kalian sendiri dan memperkenalkan orang lain. So, pastikan kalian bisa melakukan itu selesai pembelajarannya. Oke? Nah, kita bahas satu persatu. Number 1 is telling personal identity. Ya, materi ini cukup mudah karena ini materi basic dari pembelajaran bahasa Inggris dan basic awal bagaimana kalian mengembangkan speaking skill kalian dalam berbahasa Inggris. Nah, telling personal identity menyampaikan identitas diri sendiri, ya, atau identitas pribadi. How to tell your personal identity? Bagaimana kalian menyampaikan identitas pribadi kalian? Personal identity itu sendiri terdiri atas name. It can be full name or nickname, ya, nama lengkap atau nama panggilan. And then komponen yang kedua adalah age, usia atau umur. And then the second one, date of birth, tanggal lahir. And then place of birth, tempat lahir. And then di sini ada lagi school, sekolahnya, and then address, alamatnya di mana. So when you want to tell your personal identity, you should be able to tell your name, your age, date of birth, place of birth, and then your school and your address. It is a very general flow from telling personal identity. Jadi komponen tersebut adalah yang paling umum dari menyampaikan identitas pribadi. Kalau kalian ingin menambahkan dengan hal lain seperti
cita-cita, it can be your passion maybe ya. Ya, itu boleh-boleh saja. Oke. Nah, kita balik lagi ke sini. Cara memberitahu nama kita ini paling mudah sekali ya, basic banget, anak TK pun pasti tahu. My name is, tell your name then ya. My name is, for example, my name is Delia. Sama aja dengan I am Delia. Jadi kamu boleh pakai salah satu, choose only one. Jangan dua-duanya. My name is Delia, I am Delia, so it is not useful. You only choose, you can choose only one, ya. And then kalau how to tell your age, you can use I am 12 years old. Ya, ini cara menyampaikan umur. So my name is Delia, I am 36 years old. Seperti itu. And then date of birth, tanggal lahir. Nah, ini perlu ibu ingatkan karena masih banyak yang suka salah. I was born, pasti kalau kamu mau memberitahu tanggal lahir tuh pakainya I was born. Kenapa bukan I am born? I am born. Kenapa bukan ini? No, ini adalah present, masa sekarang. Kamu lahirnya dulu. Pastinya kamu harus pakai was. Ini masa lampau. So, jangan I am born. I am born, jangan. Tapi I was born. Terus born-nya begini ya, B-O-R-N, bukan brown seperti ini. Salah. You get that? Jadi menyebutkan tanggal lahir itu pakai I was born on. Kita udah belajar kemarin preposisi. Kenapa di sini on? Karena bulan, tanggal, bulan diikuti tahun. Kemudian menyebutkan place of birth, tempat lahir juga I was born. Jangan pakai I am born karena kamu gak lahir ketika kamu ngomong, kamu lahirnya dulu. Jadi pakainya I was born in Jakarta, or maybe in Bekasi, or maybe in Medan. It's up to where the place where you born. You get that? So ingat ya, jangan pakai I am born. Gunakanlah I was born. Lanjut. The next is school. Cara ngasih tahu school kalian adalah cukup dengan I study at. Ya, I study at and then follow by your school name. Contohnya, for example, I study at kamu junior high school. And your address. Nah, ini juga konsepnya sering banget salah. Ibu akan jelaskan lagi. Ada 3 cara memberitahukan alamat. Ada yang pakai I live in. Ada yang pakai I live on. Ada yang pakai I live at. Ini konsep awal, jangan sampai salah. Kalau selama ini masih salah makainya, sekarang ibu perbaiki. Ini in, on, dan at. Bila kita belajar tentang place, namanya adalah preposition of place. Dia juga ada di preposition of time waktu kamu belajar telling time. Tapi sekarang karena kita membahas tentang tempat, maka in, on, at di sini memposisikan diri mereka sebagai preposition of place. Kapan kamu harus menggunakan I live in? Perhatikan di sini. In harus diikuti nama kota, daerah, negara, kecamatan, dan lain-lain, bisa benua. Ya. Nah, contohnya di sini. I live in Jatiwaringin. I live in Bekasi. Jangan nulis I live on Jatiwaringin. That's wrong. I live on Jakarta. No, it is not the correct. So ketentuannya in pada preposition of place harus diikuti oleh nama kota, daerah, negara, kecamatan, benua, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau kamu mau ngasih tahu aku tinggal di Jatimangkur ya, I live in Jatimangkur. Oke, berikutnya apa kamu harus gunakan I live on? On harus diikuti nama jalan tempat kamu tinggal. Nah, biasanya yang pakai on ini adresnya nggak lengkap atau alamatnya tidak lengkap. Ya, contohnya seperti ini. I live on Mangga Street. Kamu hanya menyebutkan nama jalan, maka kamu harus pakai on. Boleh nggak Bu saya pakai in? Nggak boleh, karena nama jalan pakainya on. In tadi ketentuannya sudah ada. So kalau kamu nulis I live in Mangga Street, no. Ya, harusnya I live on Mangga Street. Kemudian at. Nah, kapan kamu pakai I live at? Ini diikuti oleh alamat lengkap. Jadi ada nama daerah, ada nama jalan, ada nomor rumahnya, pokoknya full address, barulah pakai I live at. Nah, address kamu boleh pakai salah satu boleh pilih. Oh, kamu mau nyebutin nama kotanya aja, berarti pakainya I live in. Oh, kamu
hanya mau nyebutin nama jalannya aja, berarti kamu harus pakai I live on. Oh, aku mau nyebutin addressku dengan alamat lengkap, berarti kamu harus pakai I live at. So, jangan confuse lagi, jangan mencampur adukan antara in, on, dan at. Gitu ya. Oke, next. Yang kedua, introducing oneself. Nah, sekarang kamu belajar bagaimana memperkenalkan diri sendiri setelah kamu tahu bagian-bagian dari personal identity. Nah, kita turunkan di sini dalam bentuk teks singkat perkenalan diri. Mulai dari nama, umur, tempat lahir, tanggal lahir, sekolahnya di mana, alamatnya di mana. Nah, kalau nanti kamu mau menambahkan hal-hal lain terkait your personal identity, boleh-boleh saja. Nah, contohnya di sini, tinggal masukkan hello, my name is Wildan, atau boleh diganti hello, I am Wildan, boleh aja. I am 12 years old. I was born on 17th of April 2008 in Bandung. Nah, berarti in Bandung di sini dia sudah menyebutkan place of birth-nya ya. Place of birth sudah jelas di sini. Sementara ini adalah date of birth-nya. Oke. Kemudian I study at Ramu Junior High School. Berarti kamu sekolah di SMP IT Rodatul Mutakin. And then address-nya di sini pakai at, berarti full address ya. Full address. Karena milih at di sini. I live at Mangga Street number 17, Jatimakmur, Pondok Gede. Nah, ini cara memperkenalkan diri sendiri. Ibu yakin semua sudah bisa ya memperkenalkan diri sendiri. Kalau masih ada yang salah-salah dalam penggunaan preposition, perbaiki lagi. Nah, berikutnya memperkenalkan orang lain. Di sini ada cara memperkenalkan orang lain, Ibu kasih 2 aja karena untuk memperkenalkan orang lain berkaitan dengan materi pronoun akan dijelaskan lebih lengkap lagi pada pembelajaran selanjutnya. Sekarang secara umumnya dulu memperkenalkan orang lain pakai ini. Hi, let me introduce my classmate. Hai, biar izinkan aku mengenalkan teman sekelasku. Nih, pakainya he is Akbar. Kalau dia laki-laki, ya. Kalau he is berarti untuk male, laki-laki. Nah, kalau dia perempuan pakainya she is Anita, karena dia female, ya. Kemudian ada ungkapan yang polite, sangat sopan ketika kamu ingin memperkenalkan orang lain. Kalau ini cara formalnya seperti ini. Hi, I would like you to meet my principal. Aku ingin kamu bertemu kepala sekolahku. He is Mr. Bambang lagi ya, karena ini male, pakainya he is. Kemudian atau she is, pakainya karena dia female. Nah, he is dan she is adalah bagian dari personal pronoun. Untuk materi personal pronoun akan dijelaskan lebih rinci lagi pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, hari ini telling personal identity, kemudian how to introducing yourself and others cukup sampai di sini saja. Nah, setelah menonton video, ada tugas untuk kalian. Pertama, jangan lupa merangkum materi untuk nilai sikap. Catat semua materi yang sudah Ibu jelaskan dalam video ke dalam buku bahasa Inggris tulisnya yang sampulnya warna emas. Ya, setelah itu kalian boleh foto dan kirim ke BC. Untuk tugas selanjutnya boleh nanti cek Google Classroom-nya. Well, kids, I think that's all for today about Unit 2. My name is Melissa. We will meet again in our next video. Thank you. Wassalamualaikum.